Terima kasihku ku ucapkan pada guruku yang tulus, ilmu yang berguna selalu dilimpahkan. Terima kasihku guruku. Assalamualaikum Mbak Fitri, selamat sore. Mungkin bisa diceritakan pengalaman Mbak Fitri dan Mas Rian sebagai guru. Ya, terima kasih Bu Elsa, senang juga bertemu dengan Bu Elsa karena sudah lama tidak ketemu. Iya. Ya, dulu saya itu lulus dari universitas tahun 2015 dan kebetulan di bulan Juli waktu itu saya sudah diterima di SD. Nah, waktu itu saya memang belum wisuda, jadi saya mengajar dulu baru di wisuda. Tapi ya waktu itu juga belum yudisium juga, kebetulan dapat panggilan. Kemudian tahun 2015 itu saya mengajar di sana, tahun 2018 kebetulan ada seleksi ASN. Waktu itu saya juga mengikuti seleksi itu dan kebetulan masih belum rezeki saya ada di sekolah situ karena ada guru baru yang otomatis menempati sekolah situ. Jadi mau tidak mau saya tergeser. Jadi tahun 2019 saya tergeser di SD. Saya pindah ke kecamatan lain. Saya mencari kemudian dapat di kecamatan gitu. Jadi mulai 2019 saya pindah. Oh gitu. Kalau Mas Rian sendiri sama pengalaman dengan Mbak Fitri atau gimana ini? Sebelumnya jadi honorer ya. Ini dulu kan saya istilahnya bidangnya sangat berbeda. Dulu kan di musik, tahu-tahu karena permintaan orang tua ingin punya anak guru ya. Tahun 2015 memutuskan untuk mencari SD. Akhirnya bisa diterima di sana. Nah, hampir 2 tahunan di sana ya. Hampir 2 tahun ya kebetulan kita satu instansi. Di sana ada CPNS juga. SD kita kedatangan satu CPNS, otomatis kelebihan guru. Nah, karena tidak ada istilahnya komunikasi ya antar kecamatan kan biasanya kalau yang tergusur itu nanti akan ditempatkan lagi di mana gitu ya, kan. Di sini enggak, kita mencari ada istilah tergusur ya. Iya pasti itu. Iya, jadi kita tuh setiap ada tes gitu, aduh udah ada titik nanti kita tergeser nih sampai gitu. Sekarang karena dibuka sampai 2022 ya. Nah, kita sebagai honorer itu selalu was-was, khawatir karena sewaktu-waktu kita pasti akan tergusur. Kedatangan dari ASN, guru baru tersebut. Kita was-was semuanya honorer ya, pasti was-was. Terutama kita yang notabene kita tuh masuk menjadi gurunya itu di tahun yang muda karena masih banyak guru-guru itu dari tahun 2010, 2011 dan umurnya sudah banyak yang melebihi 35 tahun. Otomatis itu akan menjadi lebih cemas lagi. Oh, itu juga ikut tergusur? Tergusur. Kemarin teman saya satu sekolah itu juga sama-sama karena kita sama-sama tergusur. Jadi di sekolah saya itu ada 4 yang diterima. Yang SD yang sekarang kan harus ada 4 guru yang masuk, termasuk saya. Nah, salah satunya itu umurnya sudah 40-an lebih dan itu gusuran dari sekolah yang lain. Nah, itu biasanya guru-guru yang ini kan menarik tadi disampaikan guru-guru yang tua pun kena gusur itu tetap mencari sendiri atau gimana? Kalau di kecamatan kita sekarang itu koordinasinya bagus ya. Jadi nanti SD mana aja yang ketempatan ASN baru itu didata berapa guru yang terbuang nanti dicarikan SD. Jadi nggak terkatung-katung kalau kecamatan kita yang kemarin kan terkatung-katung. Langsung pemutusan kontrak kerja, kamu berhenti sampai sekarang keluar digantikan yang baru. Itu sangat menyakitkan.
Berhenti. Itu Ini mohon maaf, berhenti ketika itu. Iya. Oh. Bukan melanjutkan bekerja di tempat lain gitu, enggak ada ya? Iya, Ya, kita itu hanya dikasih waktu. Surat keterangan sampai- mungkin ya? Enggak, hanya dari ASN itu sebelum pindah ke sini, kita hanya dikasih waktu itu, kelonggaran waktu itu aja. Untuk mencari yang baru. Iya. Ini Begitu SK ini luar biasa. kita udah nggak diakui di situ. resikonya guru honorer baru Ha, kayak ha, gitu. ha, ha. Yang paling muda itu yang paling keluar. Jadi kalau kita paling muda di SD situ, itu yang paling dulu keluar. itu paling dulu keluar. Iya, rasa ya, lebih ke rasa sebenarnya. Masa yang tua-tua gitu disuruh keluar terus Iya, kita- iya Ini betul, kasus betul. kejadian di sekarang teman saya di Ha, kecamatan ha, ha. SD. Dia udah ngajar hampir 15 tahun mungkin. Oh, ya. Mungkin dia tinggal sisa Mau 10 pensiun tahun mungkin lagi ya? pensiun, Iya. Ya Allah. Masih honor. masih Masih honor, itu terbuang SD saya. Dan sekarang ada P3K, dia selalu berkeluh kesah, iki adewe di sini khawatir. Lah kenapa mengkhawatirkan P3K? Ya nanti saingannya juga pasti ada lagi. Katanya mau langsung boleh PS ini ya. Iya. Kan Ceritanya kalau berdasarkan cerita informasi, semua yang terdata di Dapodik minimal 2 tahun mengajar, itu langsung dapat kesempatan SKB mengikuti P3K. Lah kan itu nanti juga ada saingannya juga. Sebenarnya nggak menuntut untuk menjadi ASN ya. Iya, iya Enggak, betul. cuma kita untuk honor aja. Kita lebih cenderungnya ke honor. Kalau bisa kita ya samalah kerja apa istilahnya honornya dengan ASN walaupun honorer itu Iya, sikapnya iya. sama. Heeh. Karena di lapangan, prakteknya di lapangan, guru honorer itu yang kerjanya paling maksimal. Dan kalau ada ketempatan satu PNS, otomatis kita harus merelakan posisi kita. Iya. Nah, itu yang membuat kita selalu istilahnya Sudah kita kerja tuh- maksimal iya, gitu kan? ketika saya punya pengalaman kerja maksimal benar-benar sampai lembur pun diwas gitu, tiba-tiba kegusur. Jadi kayak rasanya itu tuh ngapain sih kerja maksimal? Ya pada akhirnya Kita pendidikan juga kita nanti juga akan- ini kita jadinya. juga akan tergusur, kenapa Betul. harus kerja yang lebih, ya kan ada rasa seperti itu juga. Walaupun kita tetap kerjanya maksimal, tapi ada rasa khawatir untuk tergusur itu selalu ada. Dampaknya kan nanti ke siswa. Betul. Jadi kita nggak maksimal mengajar, wah habis honorer. Ya udah, nanti juga kegusur gitu kan? Iya. Gini Mbak Fitri, tadi kan sudah saya dengar ya, kita udah ngobrol tadi ya Iya. tentang itu. Nah, yang saya ingin dengar dari Mbak Fitri sama Mbak Mas Rian sekarang. Yang pertama harapan Mbak Fitri dan Mas Rian, kemudian ingin enggak Mbak Fitri sama Mas Rian nanti anaknya jadi guru? Oh iya. Gimana Mbak Fitri? Coba dulu nih Mbak Rian dulu sama Mbak Fitri dulu. Untuk Monggo. harapannya, mungkin ini mewakili teman-teman ya. Betul, betul. Ya diperjelaslah apa status Nasibnya, nasib ya. kita. Ya apa sejahtera. kalau misalnya 5 tahun yang sudah di 5 tahun langsung aja lah Iya, gitu kan, nggak iya, usah iya. pakai. nggak usah Seperti itu. diperrepot lah, nggak usah ada rasa curiga, wah itu takutnya nanti SK-nya palsu nih, ini nih. Iya nggak usah, kan nggak sudah usah seperti udah jelas itu. dia mengabdi, kan tinggal Iya. minta dari kepala sekolah udah tahu kan Iya. ada keterangan gitu kan gitu. Cuma itu kejelasannya. Ya kita nggak menuntut banyak untuk menjadi ASN atau milik pemerintah. Iya Yang betul. penting Kita diperhatikan. sejahtera kita Iya, Kesejahteraan. sama lah. Nah sekarang kesejahteraannya berapa ini? Kalau boleh 5,5. 5,5 juta? 5,5 nanti agak yang dipangkas apanya Iya. gitu ya, yang paling belakang itu dipangkas-pangkas. Dengan besaran gaji per bulannya sekitar 250 per bulan. 250? 250 per bulan itu awal ya guru honorer yang pertama kali. Sama mungkin dengan Iya, Mbak Fitri juga kalau segitu? saya satu tingkat lebih tinggi 300.000. Iya. Ya sekarang gaji kita 500 misalnya. Kok sama Pak Parkir itu gajinya lebih besar Pak Parkir ya? Gitu. Pak Parkir bisa 100 ribuan lebih ya kan sehari. Kita tuh udah kuliah, orang tua biayain kita mahal. Kadang-kadang kita mikir ke situ. Orang tua udah biayain kita, biaya semester berapa juta. Kita tuh udah sarjana tapi iya. gajinya ya masih Iya. Istilahnya kita kuliah untuk mencari gaji yang segitu gitu. Buat apa kuliah menghabiskan uang tinggi. banyak? Iya, nggak Kalau ada. nanti lulusannya hanya bekerja menghasilkan uang per hari,
Iya. Itu honorer ya. Iya. Kalau Mbak Fitri ini kan dari Mas Rian ya. Kalau Kebetulan kan sama istri guru gitu kan. kalau saya harapannya kita diberi rasa nyaman, kemudian rasa gimana ya, karena bekerja itu biar kita tuh nyaman. Terutama kalau kita tergeser, kita itu mengajar tidak nyaman. Jadi belum sepenuh hati kita mengajar, karena ada rasa ketakutan kita. Bagaimana nih ke depannya nih, kira-kira masih bisa jadi guru nggak ya? Kira-kira masih bisa jadi guru nggak ya? Kemudian nanti kalau nggak jadi guru, masa kerja kita yang sudah 5-6 tahun, bahkan ada yang sudah 10 tahun, 15 tahun mau gimana ya? Honornya otomatis kalau sekolah negeri itu honornya karena ada penghitungan di BOS ya, bantuan operasi sekolah, harus dilaporkan ada minimal segini-segini, jadi sekolah tidak bisa memberikan lebih. Iya, jadi 3% ya, Dik? maksimal itu 15%. Kalau yang kemarin bagi beberapa guru. Kalau yang tahun ini selama masa pandemi, setelah masa pandemi ini bebas. Tapi kita bebasnya juga kurang paham, bebasnya yang seperti apa. Bebas yang seperti apa kita kurang paham. Ya intinya aja. Pembukaan CPNS itu jelas ya. Jelas. Yang penting boleh buka CPNS-an, tapi honorer yang sudah mengabdi bertahun-tahun itu diperhatikan dulu, dijelaskan dulu kesejahteraannya, statusnya bagaimana, baru boleh CPNS. Iya, betul. Kalau anak kita kira-kira iya gimana? Kalau untuk generasi kayaknya nggak usah di guru aja. Iya, cukup orang tuanya saja yang. Kita udah punya pengalaman nih, kayaknya kok gini ya. Ya bisa istilahnya disekolahkan, yang nanti lulus itu udah dapat kerja gitu, apalagi ikatan dinas gitu istilahnya. Jangan jadi guru, ini mah repot nanti. Biar orang tuanya aja. Kalaupun mau jadi guru nggak apa-apa, tapi mudah-mudahan besok di tahun anak saya ketika sudah mencari pekerjaan jadi guru itu udah lebih gampang, mungkin mengabdi 1 tahun gitu, kemudian udah diangkat langsung gitu kan. Ya secara dia pertama kali mengabdi langsung honornya sesuai dengan UMR. Iya betul. Masalah. Ini di bawah UMR ya malah. Jauh. Kadang untuk beli bensin aja. Iya, begitu Mbak Fitri, Mas Rian nih, terima kasih obrolan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan bisa menjadi setidaknya didengarkan lah apa yang kita obrolkan kali ini. Assalamualaikum Mas Hasis, Assalamualaikum Hisam, apa kabar? Sehat? Sehat ya, Alhamdulillah ya. Saya nak bincang dengan Mas Hasis juga Hisam tentang pengalaman, experience mengajar sebagai guru di Thailand untuk berbagi atau sharing dengan teman guru di Indonesia. Saya mulai dengan Mas Hasis dulu. Jadi sebelum saya itu sebagai guru pemerintahan, saya itu sebenarnya alumni Fakultas Kemanusiaan di S1 itu. Jadi tidak berkaitan atau tidak bergabung dengan sebagai guru kan. Karena saya ini background bachelor degree itu bahasa Melayu. Ya. Bahasa Melayu, bukan fakultas pendidikan, tapi fakultas kemanusiaan dan sosial. Jadi setelah itu saya juga tidak ada dalam minda saya, dalam otak saya bahwa saya itu sebagai guru sekarang, nggak ada. Setelah itu, setelah saya selesai S1 itu, saya selalu pergi ke Bangkok di Mahidol University dan saya sambung ambil S2 di sana. Tapi S2 itu saya ambil populasi dan sosial. Setelah saya belajar S2 dalam ketika yang saya buat tesis itu, dia ada scholarship dari
dari Kementerian Pendidikan. Oh, Thailand punya? Ya. Aha. Kementerian Pendidikan itu dia bagi scholarship untuk guru-guru yang tamat bahasa asing selain daripada bahasa Thai. Jadi ada pelbagai bahasa, ada banyak bahasa. Misalnya bahasa Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Myanmar, bahasa Kamboja, bahasa Perancis. Jadi ada pelbagai bahasa. Jadi dia bagi scholarship untuk orang-orang Thailand yang sudah alumni S1 gitu. Sudah tamat S1. Jadi saya tu lihat di laman website Kementerian Pendidikan, setelah saya juga coba mengambil tes dari Kementerian dan Kementerian Pendidikan itu. Setelah saya masuk buat tes tu, jadi lulus. Alhamdulillah. Jadi ada namanya, ada nama untuk menerimakan scholarship itu. Jadi setelah saya menerima dan dapat scholarship dari Kementerian Pendidikan itu, syaratnya dia bilang bahawa orang yang tidak tamat dari fakulti pendidikan harus kena belajar tambahan tentang pendidikan. Jadi saya ni disuruh kerajaan untuk belajar 1 tahun lagi, Bu. Jadi saya tu belajar tentang pendidikan di Northeast Thailand. Itu biaya siapa? Pemerintah? Pemerintah. Dia pemerintah semua. Jadi percuma ya. Saya hidup di Northeast tu selama setahun 3 bulan. Setelah selesai di sana, saya juga pergi ke UGM, Bu. Itu yang bertemu dengan saya ya. Setelah saya selesai di UGM 4 bulan atau 3 bulan, saya tak ingat, 4 bulan lah. Setelah itu saya kembali pulang ke Thailand, menunggu pemerintahan memberikan satu surat kepada saya untuk menjadi sebagai guru kerajaan. Jadi langsung ya, setelah mendapat scholarship langsung diberi surat panggilan untuk jadi guru. Betul. Oke. Berarti sudah dibiayai scholarship, langsung jadi guru ya? Langsung jadi guru dan dapat selari, dapat gaji gitu. Wah, mantap. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Nah, itu pengalamannya. Nah, sekarang saya ke Hisam dulu sebentar ya. Saya coba tanya Hisam. Bagaimana Hisam pengalaman sebelum menjadi guru ini setelah tamat? Okey, Bu. Ya, sebenarnya Hisham tu sebelum ni pun tak macam juga Mas Asli yang grade lepas graduate tu tak juga nak jadi guru sepenuhnya. Kerana Hisham tu jadi mengaji English ya, Bu. Hisham fikirkan Hisham bisa pergi semua position yang guna bahasa Inggeris. So, sebelum tu Hisham apply job kat Malaysia dalam company yang Hisham apply. Pertama tu Hisham tu graduate tu kat PSU tu graduate bulan Januari, bulan April tu sudah graduate ya kat PSU. Yang terima sertifikat. Ya, grade dulu baru terima CG aja. So, selepas Hisham graduate bulan 4 tu, Hisham tu apply kerja kat Malaysia. Tiga company. Yang pertama tu dia terlalu jauh, dia bukan kat KL, so Hisham cancel. Yang kedua salarinya agak sikit. Dan yang ketiga tu Hisham dapat juga. Tapi masalahnya tu selepas Hisham dapat yang company yang ketiga tu, COVID datang. COVID datang. So selepas COVID datang tu, ibu Hisham kat rumah pun tak bagilah pergi kat Malaysia kerana timbang takut nanti jadi apa susah. Lepas COVID datang tu semuanya kat Thailand pun lockdown masa tu dalam bulan 4 sampai
apa itu semuanya lockdown. So Hisham tak bisa pergi kat mana. Terus Hisham pun pulang mari membaca buku untuk pergi untuklah guru untuk menjadi guru ya. Dan dalam bulan 7 Bu, bulan 7 ada buka periksa guru kat posisi tu government macamnya Hisham search sebentar saat ni tu dia bilang government employee macam tu jugalah. So Hisham tu apabila Hisham apply kan, Hisham apply, lepas tu Hisham pun baca buku kerana semua kat Thailand ni apa dia kita nak test satu test tu dia bagi jalan-jalan yang dia apa dia bilang bang dia kosong bang guideline untuk periksa tu lah apa yang dia keluar dalam periksa tu. So Hisham pun baca turut yang dia bagi. Kisi-kisi di Indonesia ya? Kisi-kisi ya? So Hisham jadi guru sebelum itu kat Patan itu 5 bulan. Sebelum itu ke Songkla 109 hari. Sekarang saya ke Mas Hasis ya, balik ke Mas Hasis nih. Ibu, saya nanti saya nak share satu opinion. Boleh silakan. Jadi kebiasaan orang Thailand atau mahasiswa dan mahasiswi yang sudah menjadi alumni S1 terutamanya sudah menjadi alumni S1 Fakultas Pendidikan. Jadi semua yang tamat itu jadi harus dan mesti dia tu kalau dia tu memang cita-cita nak jadi guru pemerintahan, jadi seharusnya dia kena kena lulus exam dari kerajaan Bangkok. Jadi bukan provinsi yang mengeluarkan exam. Tapi kerajaan. Ya, kerajaan di Bangkok itu dia hantarkan exam itu ke setiap provinsi. Jadi seluruh negara Thailand ini dia tergantung kepada pejabat. Jadi adalah pejabat harian 1, 2, 3, 4. Jadi mengikut wilayah. Jadi yang saya ni di selatan ni dia panggil pejabat area 15. Ya. Apabila di Bangkok itu dia menghantarkan exam atau test tu kepada pejabat area 15. Jadi pembesar di area 15 itu dia mensyukuran bahawa bilanya akan mengadakan peperiksaan itu untuk calon yang nak menjadikan guru pemerintah. Betul. Ya. Jadi semua itu cita-cita. Jadi orang Thailand itu cita-cita kalau nak jadi guru pasti dia kena melalui exam. Jadi di selatan Thailand ni ada 2 kalau menjadi guru kerajaan. Ada banyak kelebihan lah. Ada banyak keistimewaan. Terutamanya kalau kita jadi guru kerajaan, kalau macam saya ni, isteri saya kalau masuk kalau sakit ke hospital itu memang percuma. Anak juga percuma. Tergantung juga ibu dan bapa saya itu percuma. Walaupun sakit apa saja pun. Boleh ya? Ya, boleh. Itu kelebihan orang yang menjadi guru pemerintah itu. Ataupun pegawai kerajaan Thailand. Itu jadi dia tergantung seperti itu. Jadi semua percuma ya buat untuk keluarga ya, terutama kesehatan di situ ya. Ya, kesehatan. Dan gaji itu setiap tahun itu dia naik. Akan meningkat. Ya, meningkat 6 bulan sekali meningkat. Jadi setahun 2 kali untuk meningkat gajinya. Jadi dalam setahun 2 kali. Dalam setahun 2 kali, Bu. Nah, kira-kira Mas Aziz berapa nih sekarang? 25.000. Wow, 25.000 baht. Ya, 25.000 baht ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, nanti Isam juga bisa seperti itu karena kan Isam baru ya ini ya. New teacher berarti kan? Saya sudah 5 tahun, Bu. Iya, berarti udah naik berapa kali? 5 kali 2 lah, 10 kali naik kan berarti. Jadi sebagai guru pemerintahan ini dia ada peringkat, Bu.
Jadi guru pemula, guru pertengahan dan guru yang tinggi gitu. Jadi ada tiga step. Jadi step yang pertama. Jadi kalau siapa yang bisa buat kerja yang lebih numbers, buat kerja yang lebih kan. Jadi dia ada peringkat yang kedua. Di peringkat yang kedua itu macam duit gajinya, salarinya lebih meningkat banyak lagi. Mungkin sampai 40,000. Iya. Kalau siapa peringkat yang ketiga, Bu, macam sampai 60,000. Wow. Ya. Masya Allah. Hebat. Kalau sudah 50,000 ke atas memang senang kan. Iya, betul. Nah, itu yang dinilai untuk bisa naik gaji itu apa, Mas Aziz? Jadi kita kena buat, jadi dia ada evaluasinya, dia ada indikator dia. Jadi indikator untuk nak naik ke tangga yang kedua itu memang kamu kena buat buku, kena buat sebagai kena mendidikan anak-anak tu biar pandai dan cerdik dalam satu-satu metode and media. Oke. Ya, metode dan media, ya betul. Ya. Berarti kalau sudah punya metode media bisa ada evaluasi untuk naik gaji. Oke, ya betul. Ya. Tapi kalau peringkat yang ketiga memang harus guru itu membuat research. Research tu tergantung dalam sekolah kan, situasi. Betul. Kalau sudah punya riset berarti sudah bisa naik yang ketiga ya, level 3 berarti ya. Level 3 tadi ya. Ya. Dia ada 5 peringkat Bu semua. 5 peringkat, betul. 5 peringkat, oke. Tapi orang sampai peringkat yang agak susah. Tak punya orang peringkat yang kedua ya, yang banyak. Tapi jadi guru di Thailand enak berarti ya? Oh ya, enak. Makanya Hisam mau jadi guru, balik dari Malaysia langsung jadi guru ini kan? Iya. Ya Hisam nak pergi freelance yang lain dulu tu kerana Hisam nak cari pengalaman. Oke. Terus akhirnya balik lagi ke Thailand untuk jadi guru gitu kan? Ya. Tapi tu basis sekarang tu guru sekarang yang lebih better. Oke. Tapi memang enak rasanya ya jadi guru gitu kan. Kita juga berinteraksi dengan anak-anak kan untuk pendidikan gitu. Ini Mas Hansis, boleh enggak saya tahu tentang kondisi, kan itu kalau guru kerajaan ya. Kalau guru kontrak atau temporary teacher itu macam mana di Thailand itu? Salary-nya seperti apa? Terus setelah itu bisa enggak dia jadi pegawai guru kerajaan? Oke. Jadi kalau mereka itu sudah menjadi guru kontrak atau guru sementara gitu kan? Ya. Nak ceritakan di tempat sekolah saya. Ya. Jadi sekolah saya ni ada guru yang bergantung dengan kontrak itu mungkin dalam 15 orang boleh, karena sekolah kami ni sekolah yang paling besar di selatan Thailand dan sekolah yang terfamous dalam 3 provinsi. Okey. Yang kalau seluruh Thailand di peringkat ranking yang ke-10. Okay. Jadi butuh banyak guru ya berarti ya. Hal itu memang murid-murid pun banyak di sekolah saya. 2,600 orang. Banyak. Guru yang menjadi guru pemerintah itu dalam 86 orang, dan selain daripada itu mungkin hampir 20 orang saya rasa. Saya tak terlupa itu guru kontrak. Jadi guru position saya dulu Bu, pernah resipkan dulu. Macam Hisam kan Bu? Jangan saya cari saat itu dia bilang guru employee macam tu Bu. Guru apa? Guru
permanent employee teacher. Oh, made employee teacher. Oke. Haha. Macam dia bukanlah permanent teacher lagi. Dia privilege-nya tu lebih sedikit dari kerajaan. Itu ya. Oke. Nah, itu macam mana gajinya? Sama. Gajinya naik juga, tapi tak seperti guru kerajaan. Tapi dia punya kenaikan gaji juga. Naik juga ada sedikit, Bu. Sedikit. Ya, lambat. Mulanya tu mahal. Mula startnya tu 18. 18 apa nih? 18.000? 18.000 ya. Wow. Mula start tu. 18.000 baht? Ya, 18.000 baht. Oke. Kemudian naiknya berapa itu? Tapi enggak naik seperti gaji guru kerajaan ya. Tapi startnya sudah di 18.000 baht. Ya. Oke. Dia mahal dulu tapi dia tak akan naik. Tapi yang kerajaan tu dia murah dulu. Tapi dia naik gitu. Oke. Meningkat setiap tahun. Sekali, setahun 2 kali. Nah itu guru kontrak itu, temporary teacher itu bisa jadi guru kerajaan enggak? Bisa juga, Bu. Jadi kerajaan Thailand itu khususnya kepada rakyat selatan Thailand dan dia mengeluarkan satu syarat bahawa siapa sahaja yang bekerja sebagai guru sampai tempohnya 5 tahun maka boleh jadi guru kerajaan. Boleh apply menjadi guru kerajaan, tapi kena melalui tes juga. Ini senang saya bercerita, ngobrol dengan Hisam, dengan Mas Aziz. Selamat sudah jadi guru di Thailand. Saya melihatnya, senang melihatnya. Mas Aziz makin sehat ini nampaknya. Semenjak jadi guru ini kan. Sehat. Karena gaji gitu. Nah, nanti Mas Hisam juga menyusul kan. Ini kan new teacher kan. Ya. Ya, Mas Aziz, terima kasih. Hisam, terima kasih. Senang saya ngobrol dengan Mas Aziz. Salah satu tujuan Indonesia Merdeka, seperti yang ada dalam konstitusi kita, disebutkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Fondasi penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa adalah pendidikan, dan ujung tombaknya adalah guru. Hanya dengan 30.000 per hari